Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai drag line dan clamshell. Nah, untuk anggota kelompoknya ada Aditya Sukma, NRP 2017-146, ada Arif Rahman, NRP 2017-147, ada Christian Surya, NRP 2017-161, dan saya sendiri Muhammad Haikal, NRP 2017-163. Nah, untuk materi kali ini, dragline dan clamshell. Sebenarnya dragline dan clamshell ini tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan itu di bucketnya. Nah, untuk poin-poin yang akan dijelaskan kali ini adalah dari pengertiannya, yang kedua dari jenis-jenisnya, yang ketiga bagian dan cara kerjanya, yang keempat dari ukuran bucket, produksi perawat, yang keenam perawatan dan pemeliharaan, yang ketujuh adalah contoh perhitungan. Nah, untuk dragline sendiri ini merupakan alat gali yang dipakai untuk menggali material dengan jangkauan yang lebih jauh dari alat-alat gali lainnya. Dragline ini sendiri menggunakan sistem kabel. Nah, ketinggian timbunan, hasil bongkaran, radius pergerakan, dan jangkauan penggalian dragline lebih besar dibandingkan dengan dari alat gali lainnya pada ukuran bucket yang sama. Jika dibandingkan dengan front shovel, untuk kapasitas yang sama maka penggunaan dragline akan memberikan jangkauan yang lebih jauh. Namun dilihat dari segi produktivitasnya dengan kapasitas yang sama, maka produktivitas front shovel lebih besar daripada produktivitas dari dragline ini. Nah, ini ada jenis-jenis dragline-nya. Yang pertama ada crawled mount, ada wheel mount, ada truck mount. Yang membedakan di sini itu untuk teknisinya dari crawled sama wheel itu hanya membutuhkan satu orang, sedangkan dari truck mount ini membutuhkan dua orang teknisi, yaitu si pengendara truknya dan teknisi untuk dragline-nya itu sendiri. Nah, ini bagian-bagian dari alat berat dragline. Nah, itu ada batang boomnya. Di sini ada boom hoist cable-nya, ada hoist cable-nya. Terus di sini ada dragline, drag chain. Di sini ada dam cable-nya, ada hoist chain, ada firlit dan bucket. Nah, untuk cara kerja dari alat ini itu yang pertama itu penggalian dimulai dengan gerakan swing ketika bucket dalam kondisi kosong menuju posisi menggali. Yang kedua adalah ada pada saat yang sama drag kabel dan hose kabel dikendorkan sehingga bucket jatuh tegak lurus ke bawah. Nah, dari si drag kabel ini dijatuhkan, diperpanjang, dan hose chain-nya juga. Nah, jika udah sampai di tanah, drag kabel ditarik. Hose kabel digerak-gerakan agar bucket bisa mengikuti permukaan tebing galian. Yang selanjutnya adalah si hose kabel ini kadang-kadang dikunci saat penggalian agar si ketinggiannya tidak berbeda-beda. Nah, setelah bucket terisi penuh, nah sementara dragline masih ditarik menuju ke alat berat itu. Nah, selanjutnya setelah ada di permukaan atau sudah ada di atas, dilakukan swing menuju alat angkut seperti truk. Ketika bucket sudah ini, drag kabel dikendorkan sehingga muatan akan tertuang ke dalam bak truknya. Nah, di sini untuk ukuran bucket drag line-nya ditunjukkan dari ukuran bucketnya yang dinyatakan dalam cubic yard. Pada umumnya, sama dengan ukuran bucket power shovel, dragline dapat menggunakan lebih dari satu ukuran bucket, tergantung pada panjang boom dan jenis tanah yang digali. Batasan kapasitas diangkut maksimal adalah beban yang menyebabkan miringnya alat, sehingga diperlukan pengurangan ukuran bucket jika boom yang digunakan panjang atau jika material mempunyai berat volume yang besar.
Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang produksi dari dragline. Nah, di sini ada pengaruh dari dragline, yaitu pengaruh dalam galian. Jadi dalamnya tebing galian optimal adalah kedalaman yang memberikan produksi maksimal. Jadi semakin dalam galiannya, maka produksi dari si dragline ini akan semakin maksimal. Lalu ada pengaruh swing dan persen dalam galian dragline. Seperti pada produksi shovel, persen dalam gali optimal akan mempengaruhi produksi dragline. Lalu pengaruh keadaan medan dan keadaan manajemen. Nah, ini pengaruh keadaan medan dan keadaan manajemen ini pada produksi dragline sama pada power shovel, sehingga untuk faktor koreksinya dapat digunakan tabel pada power shovel. Lalu ada pengaruh pemilihan ukuran dan tipe bucket dragline. Dalam memilih ukuran dan tipe bucket mempunyai pengaruh pada produksi dragline. Karena bucket besar akan mempunyai berat sendiri yang besar. Next. Nah, berikutnya ada perawatan dan pemeliharaan. Jadi ketajaman gigi bucket perlu dipelihara dengan ukuran-ukurannya yang tepat. Lalu penggalian harus dilaksanakan lapis demi lapis agar tidak terjadi alur-alur seperti selokan. Terus kemiringan tebing tepi galian tetap terpelihara agar selalu menuju ekskavator, sehingga tidak terbentuk gua-gua dalam tebing galian. Drag kabel dijaga agar tidak terseret di atas tanah. Lalu untuk bucket harus segera diangkat setelah terisi penuh. Terus harus dijaga juga agar tidak melakukan swing pada waktu menggali karena boom dapat tertekuk ke samping. Terus untuk material yang berat agar bekerja dengan sudut boom yang besar atau boom diangkat, swing dilakukan dengan hati-hati. Apabila muatan terlalu berat, maka bucket harus segera dijatuhkan agar alat tidak terguling. Lalu ikalan-ikalan kabel harus tetap dijaga agar tidak tumpang tindih secara tidak beraturan. Next. Nah, ini merupakan tabel produksi ideal dragline dan galian optimal. Jadi di sini ada parameternya, yaitu dari jenis tanah dan ukuran power shovel dalam satuan kubik yard. Nah, ini dari si jenis tanah ini diukur dengan ukuran power, maksudnya disandingkan dengan si ukuran power shovel. Next. Nah, ini adalah tabel faktor koreksi swing dan persen gali optimum pada dragline. Persen optimal di sini sampai dengan 200% dan sudutnya sampai 180 derajat. Next. Nah, ini keadaan medan dan keadaan manajemen. Nah, hal ini dibacanya ya seperti bahasan sebelumnya secara subjektif gitu. Next. Nah, ini contoh perhitungan dari soal ini. Jadi dragline dengan boom yang pendek, kapasitas 2 kubik yard digunakan untuk menggali tanah lempung keras dalam galian 4,7 meter. Swing 120 derajat. Lalu dengan kondisi manajemen baik dan medan kerja baik. Berapakah perkiraan produksi dragline tersebut? Nah, perhitungan ini dihitung dari diketahui tanah lempung keras dengan bucket 2 kubik yard. Nah, di sini dimasukkan ke tabel produksi ideal dan galian optimum dragline yang tadi pada tabel pertama tuh, dengan
Nah, itu tuh dua ini dengan ukuran power shovel-nya 2 dan di lempung keras. Berarti ada di 11,8 dan 195. Nah, jadi produksi idealnya itu adalah 195 kubik yard dan H optimumnya adalah 11,8 feet atau 3,6 meter. Nah, persen H optimum ini dihitung dari 4,7 dibagi H optimum dikali 100%. Nah, hasilnya itu adalah 130,6%. Dengan swingnya 120 derajat, lalu faktor koreksi 0,899 ini masuk ke tabel kedua yang tabel faktor koreksi swing dan galian optimum dragline. Dengan 180 dan 60. Jadi di 0 ada di 0,899 sudut 120 derajat itu dengan ininya 130% dari yang tabel pertama hasilnya. Nah, setelah itu ada medan baik, manajemen baik, berarti faktor koreksinya adalah 0,75. Nah, ini diketahui dari soal. Nah, 0,75 baik dan baik, keadaan manajemen dan keadaan medannya baik. Nah, untuk itu lalu dihitung produksinya, yaitu produksi ideal dikali dengan faktor koreksi dikali dengan keadaan medan dan faktor koreksi keadaan medan dan keadaan manajemen, sehingga didapat 130 kubik yard per jam atau 99,41 meter kubik per jam. Selanjutnya akan dijelaskan. Clamshell. Next. Kalau tes. Next. Nah, pengertian clamshell. Clamshell adalah alat gali yang mirip dengan dragline, yang hanya tinggal mengganti bucketnya saja. Clamshell terutama digunakan untuk mengerjakan bahan-bahan lepas seperti pasir, kerikil, lumpur, dan lain-lainnya. Batu pecah dan batu bara dapat juga diangkut secara massal oleh clamshell ini. Next. Clamshell, jenis-jenis clamshell. Jenis-jenis clamshell ada dua, yaitu clamshell dengan sistem hidrolik dan clamshell dengan sistem kabel. Perbedaannya terletak pada lengan ininya, lengan pengaitnya. Next. Kemampuan clamshell ditentukan oleh batas-batas gaya angkat crane yang diberikan, terutama pada mobile crane. Gaya angkat diberikan secara teliti untuk menghindari tergulingnya alat. Gaya angkat clamshell berangsur-angsur dengan bertambahnya jarak jangkauan boom. Jarak ini dapat diperbesar dengan memperpanjang boom seperti terlihat pada tabel berikut ini. Jadi tergantung dari radius operasinya gitu. Jadi radius operasinya berapa feet, nah nanti panjang boomnya kelihatan gitu, ada di sini panjang boomnya yang diperlukan berapa feet. Next. Bucket clamshell, light duty bucket yang untuk mengangkat bahan ringan tanpa dilengkapi oleh gigi-gigi. Light duty bucket dapat bekerja lebih cepat dengan beban bucket yang ringan, tetapi tidak mampu menggali tanah yang keras dan akan cepat rusak jika dipaksakan. Heavy duty bucket yang dilengkapi dengan gigi yang dapat dilepas digunakan untuk penggalian. Heavy duty bucket dapat menggali tanah yang cukup keras kecuali bahan batuan yang kompak, tetapi berat bucket akan menambah beban sehingga akan mengurangi daya gunanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai kapasitas bucket. Kapasitas bucket sendiri memiliki 3 kondisi. Yang pertama, water level capacity, yaitu kapasitas bucket di mana bucket terendam air atau digantungkan setinggi permukaan air. Selanjutnya ada upgrade line capacity,
kapasitas bucket di sini terisi rata mengikuti garis sepanjang puncak Ramsar. Lalu selanjutnya hebat capacity. Nah, di sini material yang ada dalam bucket itu dalam kondisi munjung atau menggunung, jadi melebihi garis puncak dari si bucket tersebut. Selanjutnya ada produksi Ramsar tersendiri, itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti gaya mampu kren, jarak penggalian, dan tinggi pembuangan. Di samping di slide tersebut ditampilkan beberapa tabel yang merupakan spesifikasi dari medium light bucket Ramsar. Jadi tadi dijelaskan ada yang light, ada yang heavy. Di medium ini berada di tengah-tengah dua bucket tersebut. Selanjutnya ini ada contoh perhitungannya. Ramsar dengan ukuran 1,5 kubik yard medium light bucket digunakan untuk memindahkan pasir dari stockpile ke hopper setinggi 25 feet di atas permukaan tanah. Dengan sudut sweep besar 90 derajat, berat volume pasir sebesar 99 pound per kubik feet. Spesifik crane ini modelnya adalah 255 ATC, kecepatan hoistnya adalah 153 fpm, kecepatan swingnya adalah 4 fpm. Lalu berapakah produksi Ramsar per jamnya jika efisiensi kerja 50 menit per jam? Pertama-tama kita mencari berat total dari si bucket tersebut beserta dengan isinya. Berat bucket sendiri sudah dijelaskan, yaitu untuk yang 1,5 kubik yard di tabel sebelumnya itu sebesar 6.000 pounds. Lalu untuk berat tanah itu karena volume pasirnya adalah 99 pound dan dikali 45, karena untuk ukuran bucket 1,5 kubik yard medium light bucket ini memiliki kapasitas 55 kubik feet, hingga dikali 99 kali 55 menjadi 5.445 pound dalam keadaan heap. Di total menjadi 11.445 pound. Lalu jika sudah dipilih ukuran boomnya, yaitu terpilihlah dengan panjang boom 50 feet dengan jangkauan 30 feet dengan kemampuan angkanya 12.400 pounds. Lalu kita hitung cycle time-nya atau waktu siklusnya. Kita asumsikan untuk mengisi bucket selama 6 detik. Lalu untuk mengangkat bucket dari permukaan tanah ke posisi tertingginya, yaitu 25 per 153 kali 60 dan menghasilkan 9,8 detik. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan swing yaitu 90 per 90 derajat per 360 derajat, lalu dibagi dengan kecepatan swingnya sebesar 4, lalu dikali 60 detik hingga menghasilkan 3,75 detik. Selanjutnya untuk waktu membuangnya dibutuhkan waktu sekitar 4 detik. Lalu melakukan swing kembali selama 3,75 detik. Selanjutnya waktu hilang yang terjadi selama 4 detik. Lalu ditotal hingga menjadi 33,3 detik. Atau jika kita konversikan ke dalam menit menjadi 0,555 menit. Selanjutnya lalu kita hitung produksi Ramsarnya 60 per 0,55 ini menunjukkan bahwa berapa banyak siklus time ini yang terjadi selama 60 menit. Lalu dikali 55 ini tadi sudah dijelaskan adalah kapasitas dari bucket yang digunakan. Lalu dikali dengan efisiensi kerjanya selama 50 menit per jam. Dikali lalu hasilnya menghasilkan 4.595 kubik feet kubik per jam. Atau jika kita konversikan menjadi meter kubik menjadi 130 meter kubik per jam. Selanjutnya, ini ada beberapa video mengenai breakline. Ini bisa kita lihat
dan direktur lain sedang menuangkan muatannya ke dalam sebuah truk. Nah, untuk tambahan penjelasan ya, untuk dragline ini kan tadi ada panjang boomnya. Nah, sedangkan si bucket yang ini apa dijatuhkan, jadi mengandalkan berat si bucketnya itu sendiri. Lalu setelah dijatuhkan, lalu kemudian ditarik agar si bucket ini menuju ke permukaan tanah yang habis digali. Untuk si dragline ini sendiri karena menggunakan berat sendiri dari si bucket itu, maka kurang cocok untuk si kondisi tanah yang keras. Si pengambilan tanahnya tidak akan optimal. Nah, ini tuh si dragline itu ada banyak-banyak ukurannya. Jadi mungkin yang ukurannya besar seperti video ini, maka ada ada tambahan ini apa untuk menjaga si dragline itu sendiri tidak terguling atau apa jatuh. Jadi dipasang kaki-kaki atau ini juga kaki ini juga bisa dipakai untuk bergerak gitu. Tapi hanya ya sedikit-sedikit ya. Ya diangkat gitu. Nah, ini selanjutnya ada video dari alat berat clamshell. Nah, kalau untuk pasir dan yang halus seperti ini, eh, si bucketnya cukup menggunakan yang ringan tanpa ada gigi-gigi di ujung-ujungnya.
Sekian untuk presentasinya. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan jika ada pertanyaan. Oke, silakan dari teman-temannya kalau mau bertanya. Ya, izin bertanya kepada kelompok ini ya. Saya Rafif Muhammad Raditya, NRP Dodo 2017-165. Begini, kalau misalnya dalam proyek pembuatan basement kan perlu digali ya itu. Nah itu tuh efisien mana menggunakan ekskavator ataukah clamshell? Nah, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, kami tampung dulu untuk 3 pertanyaan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya. Nama saya Reza Nugraha, 22 2017 055. Izin bertanya, kalau misalkan dari Komsel ya, perbedaan signifikan dari Komsel dan Beku itu apa ya? Selain dari bucketnya gitu. Soalnya kan terlihat mirip-mirip, tapi yang signifikannya itu apa selain dari bucketnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi yang ingin bertanyakan? Izin bertanya. Ya. Nama saya Rifki, 22 2017 160. Ingin bertanya terkait perawatan dan pemeliharaan dragline. Itu tuh ada poin yang menyebutkan penggalian harus dilaksanakan lapis demi lapis agar tidak terjadi alur-alur seperti selokan. Nah, yang mohon penjelasan lebih rinci lagi gitu. Jadi yang dimaksud agar tidak terjadi alur-alur seperti selokan pada alatnya itu seperti apa gitu. Itu kan perawatan dan pemeliharaan alat ya. Saya ingin penjelasan lebih rinci lagi gitu. Terima kasih. Izin menjawab ya untuk yang pertanyaan Rafif, efisien mana dalam pembuatan basement, eskavator atau eskavator ya bukan Vip, Ya, benar. eskavator atau clamshell. Nah, untuk pembuatan basement itu kan lebih si tanahnya itu bukan tanah lepas ya. Jadi maksudnya itu eh, lebih efisien eskavator karena eskavator itu hidrolik apa menggunakan ada tenaga mesinnya. Sedangkan kalau clamshell itu sendiri lebih dijatuhkan ataupun dari si bucketnya. Jadi terbatas gitu kalau untuk pembuatan basement. Nah, kan di penjelasannya juga untuk clamshell itu biasanya digunakan untuk si material lepas seperti pasir, kerikil, lumpur dan jadi untuk pembuatan basement kurang efisien kalau untuk clamshell. Nah, di clamshell ya begitu sih. Lebih efisien eskavator daripada clamshell. Oke. Kalau untuk pembuatan basement gitu.
Kan kalau pembuatan basement mungkin ada tanah kerasnya yang harus dihancurkan atau apa. Jika menggunakan clamshell itu bakal kurang efisien atau tidak mampu gitu untuk memecah batuan yang keras gitu. Iya, iya, iya. Benar. Oke, terima kasih jawabannya. Ini ya, saya mau menjawab pertanyaan Reza yang perbedaan signifikan antara beko dan clamshell. Nah, clamshell itu sendiri ada yang berupa, kan tadi dari jenisnya ada yang hidrolik ataupun dari sistemnya ya. Jadi ada yang hidrolik ataupun sistem kabel. Mungkin yang sistem hidrolik itu hampir sama seperti beko, cuman eh nah kalau yang sistem hidrolik ini perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sebenarnya memakai beko juga bisa dan hanya mengganti si bucketnya doang. Yang lebih perbedaan signifikan itu dengan si clamshell dengan sistem kabel. Nah, kenapa lebih menggunakan yang sistem kabel? Karena untuk jangkauan dan si kemampuan juga lebih optimal yang menggunakan kabel. Karena kan kalau yang menggunakan beko itu apa si jangkauannya terbatas. Nah, untuk yang pakai kabel ini bisa bisa diatur untuk si ukuran boomnya, untuk ukuran ininya. Jadi eh, dari ininya sih, dari si faktor kemampuan jaraknya sih. Mungkin kan kalau beko itu ya ada tenaganya gitu, sedangkan untuk clamshell dan dragline itu mengandalkan beratnya gitu. Ya, mau nambahin dikit sih buat yang perbedaan clamshell dan beku itu tuh dari produktivitasnya. Jadi kalau seandainya si clamshell itu kan alat-alat yang didesain untuk ya di satu tempat, satu titik. Sedangkan di beku itu kan desain ada roda dengan jadi istilahnya efektivitas dalam perpindahan tempatnya gitu. Kalau misalkan dari beku, sementara dari produktivitas untuk pengangkatan tanah dan sebagainya, nah itu lebih bagus di clamshell. Izin menambahkan juga untuk perbedaan signifikannya itu bisa dilihat dari lengan breakline dan beko. Kalau secara bisa dilihat beko itu memiliki lengan yang lebih pendek dibandingkan breakline. Maka dari itu beko itu ketika ingin memindahkan muatan harus berada di dekat truk. Berbeda dengan breakline yang memiliki lengan yang lebih panjang, bisa diposisikan jauh dari truk sehingga memungkinkan untuk bekerja dengan optimal. Itu saja, terima kasih. Mungkin sudah jelas dari Reza. Saya sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya.
Masih ada lagi? Izin bertanya boleh? Sebentar ya. Mau jawab dulu yang tadi. Baik. Satu lagi. Jadi gini, untuk penjelasan lebih detail gitu. Kenapa penggalian itu harus lapis demi lapis agar tidak terkena lolokan seperti itu gitu. Karena kita nggak tahu gitu gimana ketika penggunaan si tagline ini apakah dapat merusak bangunan yang kayak misalkan drainase atau yang lainnya yang udah ada gitu. Takutnya kalau misalkan tidak lapis demi lapis atau sekali ambil ya misalkan meter gitu, itu dapat mengkikis di saluran-saluran yang ada di bawah gitu. Jadi kenapa lapis demi lapis itu satu supaya tidak merusak di saluran yang ada, terus yang kedua juga si Ingin menambahkan ya, kan jika untuk kayak untuk timbunan juga kayak dilakukan lapis demi lapis tuh agar optimal gitu. Nah, di sini juga hampir sama. Pengalian harus dilaksanakan lapis demi lapis agar tidak terjadi alur-alur seperti solokan. Nah, jadi agar si dasar atau biasanya di dalam air juga bisa kan. Jadi tapi kita tidak tahu yang ada di dalam air tuh yang terjadi di dalam air tuh si pasir yang kita ambil tuh apa kenapa gitu. Nah, maka diambil si tanahnya itu lapis demi lapis agar tidak si tanah yang bagian dalamnya itu eh, agar merata dulu gitu. Nah, maka kalau tidak lapis demi lapis, maka akan ada bagian tanah yang lebih dalam. Nah, itu akan ada efeknya gitu. Nanti alur-alur itunya yang bakal semakin dalamnya gitu. Nah kan Baik, untuk bertanya. bentar, ini kan untuk ini juga di poin selanjutnya itu ada kemirangan tebing tepi galian tuh harus terpelihara agar si eskavator itu atau si clamshell ini tuh agar tetap aman gitu. Nah, jika tidak lapis demi lapis maka eh, apa yang tanah yang di sekitar alat berat itu bakal tidak seimbang gitu. Jadi maka harus dilakukan lapis demi lapis. Seperti itu.
Ada lagi yang mau di Untuk pertanyaan Rifki Ali, mungkin kalau jika kurang puas, nanti akan ditambahkan di di jawaban yang berikutnya. Sekarang dibuka saja dulu si pertanyaan selanjutnya. Bisa ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya, saya Felicia Ambarina, NRP 22 2017 172. Ingin bertanya buat tentang Kamsel. Kamsel itu kan ukuran bucketnya ada yang ringan sama ada yang berat. Kapan kita pilih ukuran bucket yang ringan dan kapan kita harus pakai ukuran bucket yang berat? Terus fungsi dari perbedaan ukuran bucket ini itu sama atau enggak? Makasih. Ya. Ada lagi? Yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya izin bertanya. Ingin bertanyakan alat untuk dragline, alat berat dragline. Hampir sama pertanyaan barusan. Untuk ukuran bucket di sini kan untuk dragline itu kan ada bisa tanah keras sama tanah gembur, begitu kan? Di sini apakah ada ukuran-ukuran spesifikasinya? Kemudian untuk alat berat dragline ini biasanya diperuntukkan dalam pekerjaan apa gitu khususnya? Udah segitu aja. Baik, terima kasih. Pertanyaan satu lagi untuk sesi yang kedua ini, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Feli. Tadi Feli menanyakan perbedaan fungsi atau kegunaan dari heavy duty dan light duty. Jadi penjelasannya berat bucket itu sangat berpengaruh pada kemampuan gali kramsel. Misal, contoh heavy duty kan berat, jadi otomatis biasanya digunakan untuk menggali tanah yang cukup keras, kecuali bahan batuan yang kompak. Tapi kekurangannya berat bucketnya itu akan menjadi beban sehingga akan mengurangi daya gunanya atau produktivitasnya. Sedangkan untuk light bucket sendiri itu dengan bobot yang ringan, tidak mampu menggali tanah yang keras dan akan cepat rusak jika dipaksakan. Karena light duty ini tidak bisa mengandalkan beratnya yang ringan tersebut. Seperti itu. Ada yang kurang jelas, Ferry, dari jawabannya? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama.
Masih ada lagi? Ingin coba jawab yang Fajar ya tadi. Nah, sebenarnya si drag line ini dan clamshell ini tidak apa ya, maksudnya lebih digunakan pada bagian si tanah lunak gitu, bukan untuk si penggalian yang tanah keras. Nah, jadi nah, karena si dragline dan clamshell ini hanya mengandalkan berat dari si bucketnya, tidak ada ya tenaga tambahan, maka diperuntukkan untuk bahan-bahan lepas saja, di pasir, kerikil, lumpur dan lainnya. Lebih cocok juga untuk penggalian di bawah air gitu, dengan jangkauan yang bisa lebih panjang dan lebih dalam. Seperti itu. Ada yang belum terjawab atau apa? Ya paling nambahin dikit ya buat Fajar bisa. Kalau misalkan heavy itu kan ada gigi di depannya. Nah, gigi depannya itu untuk menggali, sedangkan yang light itu atau yang buat yang ringan itu hanya khusus untuk mengangkat. Jadi ya yang tadi saudara Haikal jelaskan gitu, bahwa hanya untuk pasir-pasir lepas, lumpur kayak gitu. Nah, terus untuk ukurannya sendiri itu ada ukuran berapa, yang tadi dijelaskan itu yang 3/8. Nah, itu tuh berpengaruh ke si produktivitas si alat berat tersebut. Jadi penggunaan daya angkatnya si alat berat itu sama lama pengerjaannya gitu. Kayak misalkan tadi 100 sekian kubik yard per jam gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi perbedaan dari si heavy dan light ini tuh ya ada si penggali dengan ada hanya pengangkat gitu. Sekian. Apakah sudah jelas dari Fajar? Sudah jelas. Jadi untuk alat berat dragline ini tidak bisa melakukan pekerjaan pada tanah keras dan berbatuan seperti itu, atau emang bisa tapi tidak diperuntukkan gitu? Ya sebenarnya bisa gitu, cuman ya memang tidak diperuntukkan gitu, karena kalau dragline kan khusus untuk ya menggeruk pasir lepas itu supaya mempermudah gitu. Kalau misalkan yang si clamshell itu ada beberapa, misalkan yang heavy itu ya untuk menggali gitu. Jadi ada penggunaan khusus dari alat-alat itu gitu. Ya, ingin menambahkan ya untuk yang tadi Fajar. Nah, untuk pada tabel produksi ideal dragline dan galian optimalnya juga, pada ukuran ini tuh si jenis tanahnya tuh hanya lempung berpasir basah
pasir dan kerikil, tanah biasa atau baik, lempung keras, sama lempung ketat basah. Jadi tidak diperuntukkan untuk batuan-batuan keras ataupun menggeruk gitulah. Jadi tidak diperuntukkan gitu. Seperti itu. Ingin tadi lanjutkan jawaban yang Rifki Ali ya. Yang kenapa penggalian harus dilaksanakan lapis demi lapis agar tidak terjadi alur-alur seperti selokan. Nah, mungkin ini itu poin untuk penggalian di bawah air gitu. Lebih spesifiknya di sungai ataupun danau. Kenapa lapis demi lapis agar di dasar sungai atau di dasar airnya itu tidak terjadi elevasi yang berbeda jauh gitu. Izin Kan menanggapi ya. Ya. Berarti itu tuh lebih ke teknis pelaksanaan di lapangannya ya. Ya, seperti itu. Berarti dampaknya tuh ke tempat atau misalkan si tanah yang digali oleh alatnya berarti bukan berdampak kepada alatnya gitu ya. Ya. Oh iya. Ya, soalnya yang saya bingungkan itu kan tadi dicantumkannya tuh pada perawatan dan pemeliharaan. Saya kira tuh pemeliharaan dan perawatan alat gitu, berarti itu tuh lebih ke si tanah yang nantinya mau digalinya gitu kan ya. Iya gitu. Iya ya. Terima kasih. Kan ini di pemeliharaan itu hanya bukan hanya alat beratnya tapi di lingkungan sekitarnya juga gitu. Iya ya. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Kalau nggak ada, boleh ditutup aja deh. Ya, sekian untuk presentasi kami hari ini mengenai dragline dan clamshell. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan kekurangan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi betul, dragline sama clamshell memang diperuntukkan untuk tanah yang tidak keras. Kalau tanah keras nggak bisa karena ini tidak ada tenaga untuk mengeruknya. Ini cuma dipakai gravitasi aja terus jatuh, terus nanti dia ngeruknya yang kena aja di grup. Nanti kalau untuk basement gitu atau yang tanah-tanah seperti itu yang terutama untuk konstruksi di dalam kota itu pakainya ekskavator karena kalau walaupun tanahnya tanah lunak masih ada kemungkinan yang besar itu ada tanah keras juga di dalam situ, jadi daripada gonta-ganti mending udahlah ekskavator aja masuk udah terbukti bisa. Kalau yang untuk clamshell sama dragline biasanya yang tanah-tanah lunak terus yang curah gitu, ini nanti akan kalian sering temui kalau misalnya kalian kerjanya di dekat-dekat laut, di dekat pantai, laut, pokoknya dekat-dekat air gitu. Barang-barangnya seperti ini. Jadi kalau clamshell itu clamshell sama dragline sebenarnya adalah si bucketnya. Utamanya si bucketnya ini. Ya, si clamshell sama dragline itu bisa pakai tali, kabel gini ya, yang pakai kabel gini atau pakai boom seperti ini. Nah ini juga daerah lengan yang ini ada beberapa yang bisa manjang terus pendek juga. Jadi dia kalau yang ekskavator kan dia pakai hidrolik tangannya tapi gitu-gitu aja jangkauannya. Tapi kalau yang clamshell yang pakai lengan seperti ini kadang ada yang bisa dipanjangin lumayan jauh gitu sampai beberapa meter. Tapi kelebihannya dari clamshell sama dragline itu adalah karena pakai pakai kabel. Dengan kabel itu mereka bisa gali itu cukup dalam, terus nariknya juga tinggal ditarik terus diangkut. Nah ini contoh-contoh seperti yang di sini saya kasih contohnya adalah yang di
di perairan. Ini untuk pekerjaan biasanya adalah normalisasi daerah pantai. Nanti kalau misalnya kalian di pekerjaan dermaga itu sering biasanya kalau udah sering ditemui misalnya di desain dermaga gitu ya. Misalnya kita tahun 2018 kita desain, dermaganya seperti ini, terus tinggi dermaga tiang pantainya seperti ini. Terus nanti pas tahun 2019 mau mulai dipancang, terus kita lihat ternyata ada penimbunan nih, pasirnya tuh udah masuk lagi gitu. Jadi apa yang disurvei di tahun 2018 sudah didesain sama yang pas 2019 mau dikerjakan itu beda elevasinya. Nah, di situ nanti harus masuk barang-barang seperti ini, clamshell gitu ya, clamshell untuk mengeruk si daerah itu. Ini kenapa ada kebutuhan seperti ini? Jadi contohnya nanti ada kapal ya, kapal seperti ini. Biasanya itu kan kapal kargo gitu ya, kapal yang ada itunya. Nah ini mereka kedalamannya ini ada kedalaman tertentu yang mereka tuh harus punya gitu. Nah kalau misalnya ada dermaga di sini, terus ini kan tiang pancang gitu, dermaganya tiang pancang banyak. Nah di sini kalau sini udah banyak pasir, berarti nanti dia parkirnya di dermaga tuh kena dasar laut, nanti nggak bisa gerak lagi. Nah itu sangat bahaya. Jadi dibutuhkan clamshell seperti ini untuk nanti yang di sini digali biar nanti lebih dalam lagi gitu. Ini di normalisasi lah istilahnya. Tadi terus untuk kenapa harus berlapis-lapis, maksudnya kita satu lapis dulu terus nanti satu lapis lagi. Jadi kalau misalnya kita pakai ini terus nanti di bawah laut gitu ya, kita galinya seperti ini. Jadi kita gali sampai bawah. Ini nggak mungkin bisa karena nanti karena di dalam laut ya, itu nanti di sini akan longsor, terus masuk lagi. Jadi kalian harus galinya tuh rata dulu. Ini di sini digali, nanti habis itu kalau udah yang ini digali lagi, terus seterusnya. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih. Terus kalau yang perhitungan udah lumayan bagus, jadi kalian harus memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sama produktivitas. Jadi tadi produktivitas sudah benar, satuannya meter kubik per jam kalau untuk dragline sama clamshell. Ini adalah satuan volume per satuan waktu, dan kalau di dragline sama clamshell seringnya adalah jam sama meter kubik. Terus apa lagi ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh. Oke. Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk absen. Kalau untuk kisi-kisi UTS, saya masih belum punya. Nanti saya tanyakan dulu ke Bu Rini yang bikin soalnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Nggak ada? Oke. Kalau gitu, terima kasih. Jangan lupa untuk absen. Selamat berjuang nanti UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.